Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Kiranya berkat kasih Tuhan terus menyertai kita di pagi ini. Dan mari kita bersyukur bahwa ada waktu dan kesempatan yang indah yang diberikan oleh Allah bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Rocky Samuel Karinda. Saat ini bertugas di GPIB Galilea Cilacap. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 29 sampai dengan 34. Tetapi dalam bacaan kita ini saya akan memfokuskan kita untuk membaca ayat 33 dan 34 saja. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ketika kami bangun pagi dalam berkat Tuhan dan akan melanjutkan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab tersebut, mohon kasih Tuhan mulai pembacaan firman ini, agar hati kami ditenangkan, diteduhkan, dan dalam kesiapan kami untuk menjalankan tugas, kami bersukacita karena kami tidak sendirian, sebab kasih Allah dalam firman-Mu akan menuntun kami hingga kami dapat melakukan yang benar. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada Bapa di sorga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam morning call kali ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 29 sampai dengan 34, tetapi saya akan baca ayat 33 dan 34. Masih dalam perikop, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan anak-anak, sahabat Morning Call, bacaan kita hari ini sebagiannya menunjukkan tentang Yohanes menunjuk bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tapi saya mengajak kita untuk menengok sedikit ke belakang. Bacaan kita mengatakan bahwa Yohanes awalnya tidak mengenal siapa Yesus atau dia yang telah diutus Tuhan, atau siapakah anak Allah di antara orang banyak. Lalu kemudian ternyata Yohanes akan mengenal karena ketika dibaptis, Roh Allah turun ke atas orang tersebut, maka orang itulah yang disebut sebagai anak Allah. Sederhananya seperti itu. Tapi apakah benar Yohanes tidak mengenal siapa Yesus? Tentu saja tidak. Kalau kita lihat pada kitab Injil Lukas, maka kita akan melihat dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45, bahwa Yohanes itu adalah masih saudara dengan Yesus. Ibu mereka, yaitu Maria dan Elisabet, adalah saudara sepupu. Dan kita lihat bahwa Elisabet mengandung lebih dahulu Yohanes, dan barulah Maria mengandung Yesus. Dari sini kita dapat melihat bahwa antara Maria dan Elisabet yang ada hubungan kekerabatan, demikian juga Yesus dan Yohanes mempunyai hubungan kekerabatan. Dan dari sini kita juga bisa mengetahui mereka bersaudara. Apakah mereka berkenalan, saling mengetahui satu dengan yang lainnya? Ya mungkin saja ada kesempatan untuk itu. Walaupun memang di masa kecil, kedua tokoh ini jarang diungkapkan dan hampir tidak ada mungkin dalam Alkitab yang memperlihatkan bagaimana Yohanes dan Yesus bisa bertemu. Tetapi saya berpikir bahwa kemungkinan itu bisa besar jika mereka bisa bertemu kedua orang tua mereka, berarti anak-anaknya juga bisa bertemu. Atau paling tidak mengetahui ada saudara mereka satu sama lainnya, bahwa dari Elisabet ada yang bernama Yohanes, yang dari Maria ada yang bernama Yesus.
Oleh sebab itu mari kita berpikir bahwa ketika Yohanes mengatakan saya tidak mengenalnya, mungkin akan kita perdalam lagi, sebagaimana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini lebih banyak misterinya dari masalahnya, dan misteri itu yang ternyata menyertai Yohanes Pembaptis untuk menjadi bagian penting sebagai seorang pelopor atau forerunner atau pendahulu bagi kedatangan Sang Mesias. Nah, kalau mereka bersaudara dan Yesus kemudian dianggap tidak dikenal oleh Yohanes seperti kata bacaan kita tadi, tentu Yohanes mengatakan mungkin bahwa dia tidak mengenal bahwa Yesus yang dia ketahui itulah Mesias. Tapi setelah Roh Kudus turun ke atas Yesus, maka Yohanes mengenal. Nah, di sini kita bisa menghayati bahwa ada sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam diri Yohanes, sehingga ketika dia mengenal bahwa orang yang biasa dia ketahui atau orang yang sudah dia ketahui adalah anak Allah itu sendiri, dan saudara saya itu adalah anak Allah. Wah, luar biasa. Dia tidak muncul iri hati, tidak muncul jengkel atau merasa dibohongi atau apapun. Walaupun orang banyak mengakui bahwa Yohanes Pembaptis ini mungkin lebih tenar dari Yesus, karena dia dianggap, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia atau Nabi yang akan datang itu? Yohanes bilang bukan. Tapi saya sudah melihat ada seseorang yang Roh Kudus turun ke atasnya, dan dia yang mengutus aku, yaitu Allah mengatakan orang itulah yang Roh Kudus. Jika Roh Kudus turun ke atasnya, maka dia adalah anak Allah Sang Mesias. Luar biasa sikap dari Yohanes ini, sehingga kita paham sikap seperti ini mungkin tidak ada begitu menonjol pada zaman dahulu. Mereka masing-masing menonjolkan siapa dirinya, keakuannya dan kekuasaannya. Tetapi Yohanes yang banyak dihormati orang, maka menolak kehormatan itu karena merasa bahwa ada tugas penting ketika dia diutus untuk menunjukkan kehormatan itu ditunjukkan kepada dia, Sang Mesias, Allah yang menjadi manusia. Nah, dari sini kita bisa belajar kenapa Injil-Injil kemudian memasukkan tokoh Yohanes ini sebagai pelopor pendahulu Yesus Kristus. Karena sikapnya yang rendah hati, selaras, seirama, sefrekuensi dengan sikap Allah yang mau turun ke dunia. Kedua sikap ini antara manusia dan Allah yang sama-sama menangkapkan kerendahan hati, ya, kasih yang besar. Yohanes kerendahan hati dan kasih yang besar terhadap orang lain. Mereka bisa saling bertemu dan saling menunjuk bahwa merekalah tokoh-tokoh yang sebagai tokoh penting dalam kehadiran Mesias di dunia ini. Dan marilah kita belajar dari Injil Yohanes ini melalui tokoh yang ditulis dalam Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis, sikap yang rendah hati dan juga tahu perannya menuju kepada Sang Mesias. Di antara kita, mari kita belajar supaya rendah hati ini juga kita tidak saling iri di antara keluarga kita seperti Yohanes dan Yesus. Mereka tidak saling iri. Yohanes tidak iri dengan posisi Yesus yang akan lebih tinggi, walaupun mungkin Yohanes lebih tua dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah lebih adik dari Yohanes, sepupunya, tapi dia tetap menghormati karena Yesuslah yang kemudian dia kenal, bukan sekedar saudara, tetapi ternyata Mesias yang telah lahir ke dunia. Itu diperlukan kerendahan hati dan penerimaan yang sangat luar biasa terhadap peran yang diberikan Allah di dunia. Mari kita saling menghormati dengan saudara-saudara kita, apapun yang dilakukan oleh saudara kita, keluarga kita, adik kakak kita, sepupu kita. Mari kita saling menghormati satu dengan yang lainnya dan saling menopang agar hidup di antara keluarga kita tetap aman, damai, dan sejahtera. Tidak saling iri siapa yang lebih tinggi pangkatnya, siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih sukses. Tapi di antara keluarga ada kebersamaan, cinta kasih, saling menopang. Dan kita juga belajar untuk menghargai sesama kita, siapapun orangnya. Bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena harta benda atau kekayaan yang dipilih, ataupun bukan juga karena kebijaksanaannya, tetapi karena mengenal Allah. Apa maksudnya seperti yang dikatakan Yeremia, bahwa melalui sikap dan perilaku yang kita teladani dari Yohanes Pembaptis, kita bisa menghargai seseorang atau siapapun dengan hati yang tulus, tanpa rasa merendahkan atau meremehkan orang lain, tetapi menghargai bahwa mungkin orang-orang yang kita remehkan
atau bisa saja orang-orang yang kita remehkan atau yang kita anggap biasa dalam hidup kita, mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penolong, penopang, dan penyelamat dalam hidup kita dalam hari-hari yang masih berlanjut. Jadi marilah kita juga bersikap untuk saling menghormati, terbuka satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, sebelum kita berangkat kerja, mari kita tahu juga peran kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita melaksanakan peran kita seperti Yohanes Pembaptis, maka banyak pekerjaan yang akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Karena peran kita yang kita kerjakan dengan tulus, dengan kerendahan hati, akan menuju pada tempat atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu kasih Allah akan menjadi nyata, dan apa yang kita kerjakan akan menyelamatkan banyak orang. Selamat bekerja dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Mari kita teladani sikap Yohanes Pembaptis yang menghormati di antara keluarganya, menghormati orang lain siapapun itu, dan bekerja seturut dengan perannya masing-masing, sehingga rahmat kasih Allah memenuhi kebutuhan, memenuhi seluruh kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas berita firman Tuhan. Tuntun kami meneladani tokoh Yohanes Pembaptis pada hari ini. Sertai kami dengan Roh Kudus, sehingga di sepanjang hari ini kami dapat mengerjakan segala sesuatu dengan saling menghormati orang lain dan tidak menganggap remeh orang lain. Tetapi jika kami belajar ya Bapa untuk menghargai dan dengan rendah hati melaksanakan tugas dan peran kami, maka begitu banyak rahmat Allah yang akan kami alami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua, berkati gereja MGPB, Majelis Sinode, Mupel, dan jemaat-jemaat, baik di kota, di desa, di pelosok, dimanapun berada. Kasih Tuhan menyertai, membimbing, dan mengasihi kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.